Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta dengan jamaah rahimakumullah, yang kita selalu saja berharap Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmat dan magfirahnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Berharap langkah kaki kita di pagi hari ini menuju masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaahnya, bersilaturahim dan mengkaji ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menghitung itu sebagai langkah syukur kita atas nikmatnya, sampai akhirnya Allah ridho dan sesuai dengan janjinya menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dorongan asa, harap dan keinginan agar kiranya bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad di hari kiamat kelak nanti. Disebabkan karena kita adalah orang-orang yang tidak dipertemukan di dunia ini dengan Nabi, tapi mudah-mudahan Allah tidak menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Nabi di hari kiamat kelak nanti dan meraih syafaat yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang dikenal oleh banyak kita semua dengan Nabi Khidir alaihissalam adalah satu cerita yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya kalau menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, bukan orang yang pertama kali menceritakannya. Dan pastinya sebelum kiamat saya pun bukan terakhir menjadi ustadz yang menjelaskannya. Menarik untuk disampaikan, meskipun boleh jadi kita pernah mendengar itu semua, tetapi setiap kali Al-Quran itu digali, ada saja ilmu pengetahuan atau hikmah yang kita bisa dapatkan, bahkan kecenderungan akan mendorong kita terhadap kagumnya Al-Quran dengan berbagai macam pembelajaran-pembelajaran kepada kita semua. Masyaallah hadirin, para bapak, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Musa ini, kalau kita mau melihat bagaimana Allah menceritakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipastikan beliau tidak mengetahui perjalanan tersebut melalui buku. Karena beliau tidak bisa baca dan menulis. Disinilah keagungan beliau dan bukti kemujizatannya. Orang yang tidak punya referensi, yang tidak punya buku, yang tidak banyak berjalan kemana-mana, tapi mengenal kisah-kisah orang-orang zaman dahulu. Sehingga itulah Nabi Muhammad al-Bayyinah, bukti yang nyata yang tidak akan pernah bisa dipungkiri oleh setiap orang yang yakin bahwa dia memang Nabi. Wong nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jarang jalan. Tapi segala sejarah atau banyak sejarah yang berjalan dalam kehidupan manusia sebelum Nabi Muhammad, beliau tahu dan seringkali memaparkannya. Bukankah beliau menceritakan kisah Nabi Adam? Beliau juga menceritakan kisah Fir'aun, Korun, Sulaiman, yang hidupnya jauh di atas Nabi Muhammad, tapi begitu rincinya beliau menjelaskannya. Gak ada buku sebagaimana yang kalau saat ini kita di rumah kemudian membaca referensi, punya perpustakaan itu. Ada buku-buku cukup banyak untuk membaca ini. Bahkan saya pun ketika menceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, beberapa referensi dicari. Terutama tafsir-tafsir Quran, dan yang paling saya rujuk adalah pandangan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' Ahkam li Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya.
Nah, para bapak jamaah yang ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa dengan Khidir ini kita bisa temukan rinciannya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 dan ayatnya dibuka tanpa ada pendahuluan. Dibuka tanpa ada penyebab. Tiba-tiba saja Nabi Muhammad kemudian atas dasar perintah Allah menceritakan Nabi Musa dengan Khidir ini diawali dengan wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa itu diceritakan tiba-tiba, ingatlah ketika Nabi Musa itu berkata kepada lifatahu. Kalau saya ngelihat beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia, ingatlah ketika Nabi Musa itu berbicara kepada pembantunya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek tuh. Ada yang menerjemahkan Nabi Musa berjalan dengan pembantunya. Sementara di tafsir ataupun di terjemah yang lain, wa idz qala Musa li fatahu terjemahnya, dan ingatlah ketika Nabi Musa itu berbicara kepada muridnya. Ada pembantunya, ada muridnya. Nah, jangan kemudian buru-buru kita menyalahkan pemerintah dengan terjemahan yang berbeda-beda. Kita kan sering tuh, apalagi kalau udah musim ini itu dikaitkan dengan pemerintah, dikaitkan dengan Quran. Kemudian pemerintah ikut campur mengacak-acak terjemah Al-Quran. Kan enggak, karena referensi kita aja yang kurang sebenarnya sih. Ada yang satu menerjemahkan pembantu, ada yang satu menerjemahkan santri atau muridnya. Jangan buru-buru, oh sekarang pemerintah sudah ganti tuh menjadi ini dengan kepentingannya. Kan enggak, kita yang kurang referensi. Ada yang berkata atau ulama bilang pembantu, ada yang bilang santri atau muridnya. Saya lebih senang, lebih cenderung memilih tafsirnya para ulama yang bilang lifatahu kepada santrinya atau muridnya. Saya lebih senang itu dibandingkan dengan pembantunya. Bukan disebabkan karena kata pembantu itu rendah, enggak. Tapi nanti perjalanan Nabi Musa dengan sang murid ini ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam menyebabkan sang santri, biasanya santri kalau murid kan berjalan dengan guru nggak jauh lah level pendidikannya, level pengetahuannya. Begitu dekatnya level pengetahuan santri ini yang di dalam tafsir itu dinamakan Yusya bin Nun katanya. Yusya bin Nun ini punya pengetahuan, Nabi Musa juga punya pengetahuan. Tapi ketika Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khidir untuk mendapatkan pengetahuan, Yusya bin Nun tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Meskipun dia punya pengetahuan, perjalanan Nabi Musa dengan perjalanan Nabi Khidir ini perjalanan musyahadah, begitu saya ngasih judulnya di buku-buku saya tuh ketika nulis perjalanan musyahadah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini perjalanan tingkat tinggi Nabi Musa dengan Nabi Khidir jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Sementara meskipun sang santri atau muridnya ini punya pengetahuan, tapi pengetahuan dan rasa sang santri atau muridnya ini nggak sama dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sehingga akhirnya beliau tidak mengikuti perjalanan dua orang alim ini. Sehingga ada ulama yang kemudian memberikan ide dan pandangannya bagi saya menarik. Kenapa Yusya bin Nun tidak ikut dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam? Menandakan bahwa perjalanan ini berbeda dengan perjalanan orang biasa. Peringkat keilmuan Yusya bin Nun belum sampai dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi setidaknya ada orang-orang yang lebih alim dari kita loh. Yang ilmunya lebih tinggi, yang boleh jadi pendapat dan pandangannya berbeda dengan kita. Dan kita tidak bisa ikut dalam persoalan mereka itu. Sehingga sayang kan kalau seandainya sekarang dengan zaman medsos yang kebablasan, seringkali banyak orang mencaci maki orang-orang pinter itu. Ya orang-orang alim zaman dulu orang mau mencaci maki orang alim itu takutnya luar biasa. Zaman sekarang orang alim biasa dicaci maki. Betapa akhlak kita sudah turun, moralitas kita sudah rendah. Gitu. Mungkin kita nggak tahu apa-apa tapi mencaci maki atau mengomentari pandangan orang alim. Sehingga Yusya bin Nun mundur disebabkan khawatir perjalanan ini nggak sesuai. Ilmunya nggak sama. Jadi kalau ada perdebatan di kalangan ulama, kita orang awam. Ambil salah satunya sajalah sudah. Nggak usah kemudian ngeledek dan mencaci maki pandangan yang lain. Kalau memang orang itu disebut dengan ulama. Kita boleh berbeda pendapat dengan para ulama itu. Kita ambil ulama yang lain tanpa menghina ulama yang lainnya. Karena kita sadar
Kita ini kan bukan orang yang punya ilmu tinggi. Yusya bin Nun sadar perjalanan ini luar biasa. Dia mundur atau bisa jadi Nabi Musa mengendaki mereka, beliau tidak ikut. Nah, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kembali tiba-tiba saja Nabi Muhammad bilang, ingatlah ketika Musa berkata kepada santrinya atau muridnya, la abrahu, aku tidak akan pernah berhenti sampai hatta ablugho, aku sampai majma'al bahraini, pada dua pertemuan lautan. Atau gampangnya, aku akan berjalan jauh dan aku tidak akan pernah berhenti sampai dengan pertemuan dua buah lautan. Beliau bilang begitu. Ada ulama yang menyebutkan pertemuan dua buah lautan itu namanya Teluk Aqobah. Ada kalau Bapak Ibu cari di Google Map ketemu tuh Teluk Aqobah. Nabi Musa jalan tidak berhenti sampai aku diperintahkan oleh Allah untuk ketemu dengan dua pertemuan lautan. Majma'al bahraini, majma'a pertemuan bahraini, dua buah lautan. Sehingga ada negara kecil kemudian dinamakan Bahrain karena diapit oleh dua buah lautan. Nah, kenapa Nabi Musa jalan? Kan gak ada di Quran. Kenapa Nabi Musa ingin melakukan perjalanan sedemikian jauh? Kan Quran gak ngomong. Kenapa? Disinilah pentingnya tafsir Quran dan hadis Nabi. Kita tidak menemukan kenapa Nabi Musa itu mau berjalan sedemikian jauhnya, kepada santrinya dia bilang begitu. Apa penyebabnya? Kan Quran gak bilang. Lantas di mana kita tahu penyebabnya Nabi Musa ini berjalan? Rupanya ketemu di hadis ada. Nabi Musa ini melakukan perjalanan kan karena sebab. Bapak Ibu, Nabi Musa itu orang yang banyak ditanya oleh kaumnya Bani Israel. Bani Israel itu kan doyan nanya. Dan Musa selalu saja jawab. Setiap nanya, jawab. Semua pertanyaan dijawab. Bahkan ada boleh jadi orang yang bertanya, belum selesai dia tanya. Saking Nabi Musa taunya, dia jawab itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Kata sementara ulama, kalau Nabi Muhammad itu ditanya orang, beliau diam meskipun pertanyaan itu panjang. Dan kita tahu atau beliau tahu apa jawaban dari pertanyaan sepanjang ini, dia udah tahu. Tapi beliau memberikan kepuasan kepada orang yang nanya sampai selesai. Kalau sudah selesai baru dijawab. Beliau selalu saja mendengarkan dulu. Meskipun boleh jadi jawabannya boleh, jawabannya tidak. Meskipun di tengah jalan sudah tahu. Tapi etika Nabi Muhammad kepada orang yang nanya, dia dengerin, dia lihat wajahnya. Sampai terpuaskan dia bertanya, baru ada jawaban. Sehingga ini kan etika nih. Kalau satu masa kita ditanya orang dan jawaban itu sudah kita ketahui, apa jawaban pastinya? Dalilnya apa, di mana rujukannya, kita paham dan tahu. Jangan berhentikan orang ketika nanya di tengah jalan. Biar dia puas dulu. Selesai, sudah ya. Jawabannya gini. Jangan dipotong. Kebiasaan kita seringkali memotong orang bicara. Coba lihat, etikanya gak bagus. Apalagi kalau Bapak lihat beberapa tayangan televisi itu kalau udah berdebat. Orang lagi ngomong di tengah jalan, potong. Itu kan secara etika dia menunjukkan bahwa dirinya gak bagus secara beretika itu. Orang yang bagus beretika itu adalah orang yang ketika orang sedang bicara dia dengar. Selesai, toh ada bagiannya. Sehingga kita tidak harus diatur oleh moderator kan. Ada moderator yang ngatur siapa yang ngomong, siapa yang jawab. Tapi kenyataannya ketika di televisi seringkali kita mendengar saking udah pengen jawab. Atau setidaknya karena emosinya yang luar biasa. Orang belum selesai ngomong lagi, potong lagi. Etikanya mana orang ini? Sehingga beretika lah kita ini ketika bicara. Kalau ada orang ngomong atau kalau ada orang sedang bertanya, biarkan dia puas dengan omongannya sampai selesai baru jawab. Itu sebagai ujian kesabaran kita juga itu. Ya, sehingga Nabi Musa jawab sehingga semua pertanyaan terjawab sampai satu masa dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rujukannya itu beliau sampai bilang, karena saking sanggup jawab semua,
Lantas dia bilang, kalau gitu coba, ada nggak orang yang lebih tahu dibandingkan saya? Karena saya jawab semuanya. Kalau gitu kata Nabi Musa di hadapan Bani Israel, kamu tahu nggak? Adakah orang yang lebih tahu dibanding saya? Bani Israel diam itu. Tapi begitu Bani Israel diam, Allah jawab kepada nabinya itu. Maka yang namanya nabi itu bukan berarti nggak pernah kena teguran, kena teguran itu. Nabi Muhammad kena teguran, Nabi Musa kena teguran, kena itu. Cuma bedanya kalau Nabi Muhammad ditegur oleh Allah seperti abasa wa tawalla, atau Nabi Musa ditegur oleh Allah ini ketika dia bilang, kamu tahu nggak kalau ada orang lebih alim daripada saya? Ada nggak orang seperti itu? Ditegur, maka para nabi ketika mendapatkan teguran sadar. Dan dia paham itu sebuah kesalahan. Bedanya dengan kita kan ditegur berapa kali, dablengnya nggak ketulungan kita ini. Ya udah dibilangin berapa kali masih aja ngeyel lagi, ngeyel. Itu bedanya. Jadi maksum Nabi Muhammad atau para nabi itu terjaga dari dosa dan kesalahannya bukan berarti nggak kena tegur, kata sementara ulama. Tapi ketika itu ada teguran, beliau sadar, beliau paham, beliau ngerti, bahkan beliau istighfar sekaligus berhenti. Itu maksumnya. Jadi dikontrol perjalanannya. Kenapa? Public figure ini. Kalau public figure itu rusak, mana contohnya sudah. Apalagi Nabi Muhammad atau para nabi, kalau dia sudah rusak, bagaimana agama ini atau kita umatnya mencontoh seseorang. Maka Nabi pun ditegur oleh Allah, kemudian beliau Musa pun demikian. Begitu Nabi Musa bilang, ada enggak kalian tahu kalau ada orang di sini lebih pintar dari saya, ada enggak? Maka Allah jawab, ada. Ada orang lebih pintar daripada kamu. Begitu mendengar jawaban ada, gemetar Nabi Musa. Sehingga akhirnya dia minta izin kepada Allah, ya Allah kalau memang betul ada orang itu, izinkan saya untuk bertemu dengan orang itu dan saya pengen belajar keilmuan. Karena saya merasa ilmu saya cukup banyak. Pengetahuan saya cukup banyak. Tapi ketika engkau bilang bahwa ada orang yang punya ilmu lebih dari saya, izinkan saya untuk cari ilmu pengetahuan dan kemudian ingin belajar kepada orang itu. Nah kalau gitu kita bisa pahami juga lah. Nabi Musa itu kan orang gila pengetahuan itu. Dia cari, meskipun ternyata dia sudah punya ilmu pengetahuan, tapi haus terhadap ilmu pengetahuan itu tetap saja ada pada Nabi Musa itu. Sehingga pembelajaran bagi kita, kalau para nabi saja masih cari ilmu, kita ini gimana gitu loh. Ya kita merasa ilmu kaya udah banyak, udah hebat. Padahal semakin Anda baca buku, semakin Anda baca Quran, semakin Anda ngikutin pembelajaran, semakin merasa kurang. Maka berkumpulah dengan orang-orang yang punya pengetahuan, maka kita akan merasa pengetahuan kita minim, bukan tinggi tuh. Semakin baca Quran semakin tunduk, semakin tiap hari ngaji tafsir, baca semakin subhanallah masih ada saja pengetahuan yang belum saya tahu. Masih banyak keilmuan yang saya belum punya. Sehingga wajar kalau Nabi, salah satu doa dari Nabi Muhammad yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Itu pun saya baca Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmu pengetahuan kepadaku. Nabi Muhammad gak tambah. Ya Allah tambahkanlah harta bendaku. Enggak dia. Kenapa? Makin tambahnya harta benda, makin banyak upaya manusia menjaga harta benda itu. Tapi kalau Rabbi zidni ilma, perbanyaklah atau tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Semakin tinggi dan banyak ilmu pengetahuan, semakin dia terjaga dengan ilmu. Beda dengan tambah harta. Bukan kita nggak kepengen nambah harta, semua orang pengen nambah harta itu. Tapi yakinlah semakin kita bertambah harta, maka semakin ada upaya kita untuk menjaganya. Padahal harta kita itu kan bakal hilang. Saya baru sadar Pak Ibu. Dari dulu saya tahu bahwa emas itu dalam bahasa Arabnya zahab. Nah ini dia Ustaz Ali itu tanya deh. Emas dalam bahasa Arab itu zahab. Perak dalam bahasa Arab itu fiddah. Zahab wal fiddah. Jadi ada zakat emas dan perak, zahab wal fiddah gitu ya. Zakat apa emas dalam bahasa Arab zahab.
Zahab itu ditulis dengan huruf zal, ha, ba. Kalau ngelihat zal, ha, ba, umumnya ketika anak-anak pesantren diperkenalkan dengan huruf zal, ha, ba, itu bukan emas tapi zahaba, pergi artinya, hilang. Zahaba Muhammadun ilal madrasati, begitu biasanya contoh paling gampang, zahaba Muhammadun ilal madrasati, zahaba pergi Muhammadun Muhammad ila ke al madrasati. Waktu mondok kalau sudah diterjemahkan pakai bahasa Cirebon, zahaba wislunga sopo Muhammadun Muhammad ila maring al madrasati, sekolah. Begitu terjemahnya, Muhammad pergi ke sekolah. Artinya pergi ke sekolah itu kan satu masa ada di satu tempat di rumahnya, kemudian berangkat ke sekolah, maka dia hilang dari rumahnya kemudian pindah ke sekolah. Itu kan pergi ke sekolah. Sehingga kenapa kata emas itu disebut zahab? Untuk menyadarkan kepada manusia bahwa emas itu hari ini di tanganmu, nanti suatu masa besok pindah ke tangan orang lain, itu pergi. Sebagaimana bahasa zahaba artinya pergi, ada satu tempat kemudian pindah ke tempat lain, maka emasmu, emas saya, emas kita semua pergi itu, hilang. Kalau enggak kita jual karena kebutuhan, maka emas kita akan pindah tangan ke anak-anak kita. Dari anak-anak kita akan pindah tangan ke orang lain, dia jual lagi, dia jual lagi. Itulah nasib emas itu. Sehingga disadarkan begitu kamu beli emas, maka emas ini suatu masa akan hilang dan akan pergi. Bukankah harta demikian itu? Tapi Rabbi zidni ilma, semakin dia tambah, semakin dia tambah, semakin dia tambah, maka semakin dia memproteksi kamu. Tapi semakin kamu bertambah emas dan bertambah emas, semakin besar upayamu untuk memproteksi harta dan kekayaanmu itu. Maka wajar Nabi bilang, Rabbi zidni ilma. Jadi bagi saya doa ini sedikit wajib. Kalau saya bilang wajib kan gak ada doa wajib kecuali bacaan sholat. Sedikit wajib, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan pengetahuan kepadaku. Sebab dengan tambah pengetahuan, pengetahuan akan menjaga diriku. Tapi kalau bertambah harta, maka aku berupaya untuk menjaganya. Maka Nabi Musa gila ilmu, cari. Akhirnya ya Allah izinkan saya untuk berangkat cari orang itu. Maka Allah hanya mengatakan silakan cari. Orang tersebut ada di pinggir laut atau pertemuan dua lautan. Hamba itu, hamba yang soleh, yang aku berikan ilmu pengetahuan dari sisiku. Begitu pesan Allah itu. Allah nggak nyebut nama. Allah cuma bilang pergi cari orang itu ada di pinggir lautan. Dan dia adalah seorang hamba yang soleh yang aku langsung berikan ilmu pengetahuan. Namanya siapa? Nggak ada. Maka saya sering bilang Nabi Khidir kan ini nabi yang cukup kontroversi ini. Kontroversinya di Quran nggak ada. Tapi ceritanya banyak ini. Lantas kita kenal dari Khidir itu siapa? Nabi yang nyebutkannya. Maka diterjemahkan oleh Nabi ataupun disampaikan kepada para sahabatnya. Ini Nabi Musa kenapa tiba-tiba pergi? Nabi jelasin sebagaimana penjelasan saya barusan. Itu yang jelasin Nabi itu. Itu yang jelaskan Nabi Muhammad dengan tafsirnya kepada para sahabat. Begini sampai dia pergi. Nabi yang menjelaskannya. Maka Nabi menyebutkan orang tersebut, Nabi ini, orang ini yang soleh tadi namanya Khidir. Khidir bukan nama. Khidir itu kan julukan. Kenapa Nabi menyebutkan Khidir? Khidir ini kalau jalan, kemudian tinggal di satu tempat, dia berdakwah, ngasih ilmu pengetahuan, maka tempat itu menjadi hijau. Gitu. Maka disebutlah Khidrun atau Khidir dalam bahasa Indonesianya hijau. Tapi bukan badannya yang hijau. Kalau badannya yang hijau kan The Incredible Hulk. Itu badannya hijau ini. Tapi kalau Nabi Khidir itu berangkat sampai di satu tempat, tempatnya hijau. Ada ulama yang mentafsirkan kata hijau itu subur. Ada. Boleh, silakan. Wallahu alam bisawab kebenarannya. Tapi saya lebih senang. Tafsir ulama tuh senang. Bukan berarti yang menyatakan bahwa itu menjadi hijau subur itu salah. Enggak. Siapa sih Sahrudin ini? Ilmunya gak seberapa. Terus kemudian mentarjih pandangan para ulama. Mentahqiq pandangan ulama kan gak pantas.
Tapi saya cuman sekedar memilih pandangan para ulama. Ada yang bilang hijau itu subur wilayahnya. Ada ulama yang bilang maksudnya subur itu kalau Nabi Khidir duduk di situ kemudian kasih ceramah, kasih pembelajaran, berdakwah. Subur maksudnya adalah tempat tersebut menjadi tenang, nyaman, penduduknya adem, kisruh bisa diredam, enggak menimbulkan emosi gitu. Nah itu Khidir. Maka kiai saya lantas bilang kalau satu masa kalian untuk sampean semua nanti pulang terus jadi dai, penceramah, ngajar gitu. Maka beliau pesan pilihlah materi-materi seperti yang disampaikan oleh Nabi Khidir yang menyebabkan orang kalau dengar itu sejuk, tenang, anteng gitu. Jangan pilih materi yang bikin orang kesel. Bahkan seringkali sholat Jumat ini jangan pilih materi-materi yang bikin orang panas, mancing emosi. Udah dari luar panas 33 derajat, nyaris 35 masuk ke masjid ceramahnya habis nyaci maki bikin panas orang. Lantas di mana orang pengen nyari tempat teduh? Masjid ini teduh nih. Masjid meskipun nggak pakai AC kita masuk lambang keteduhan itu. Lantas kalau masjid corongnya sudah dipakai untuk manas-manasin orang, kemana orang akan nyari keteduhan? Di mana orang mau berlindung kalau bukan ke masjid? Bukan salah orang berpolitik benar, tapi etikanya yang tidak benar. Seringkali masjid digunakan untuk memanas-manasi orang, yang akhirnya orang cenderung lebih kesel dan jengkel. Di mana tempat orang berkumpul netral yang tidak ada perbedaan? Selain sebenarnya di masjid ini. Maka Nabi Khidir duduk ngasih pencerahan, tenang, berangkat lagi. Nah itulah makna hijaunya. Jadi dia jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah. Setiap tempat yang disinggahi tenang, teduh, tenang, teduh, tenang, teduh. Kalau gitu kalau ceramah Jumat ngasih pengajian cari materi yang bikin orang tenang. Yang kita nggak mungkin membuat orang satu pandangan sama persepsi, nggak mungkin. Biarlah muhajirin ini beda pendapat nggak jadi masalah. Cuman yang tidak boleh adalah bertengkar dalam perbedaan. Biarlah kita berbeda, yang tidak boleh adalah merasa saya paling benar. Itu beda tuh udah ada. Perubahan pasti ada, perbedaan pasti ada, nggak mungkin. Bahkan kalau saja Allah mau, lau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dijadikan kamu sama semua bisa ini. Tapi Allah nggak mau. Perbedaan itu keniscayaan. Cuman kita bersikap terhadap perbedaan yang nggak bagus. Kita merasa dengan perbedaan bahwa versi saya lebih benar, lebih bagus. Padahal bukankah bisa jadi pandangan saya mungkin benar, Anda yang salah. Atau satu masa pandangan Anda yang benar, saya salah. Kan gitu. Sementara kita beragama enggak. Pandangan saya benar, Anda salah. Atau Anda salah, saya benar. Kan kita terus yang benar. Sementara orang lain salah semua. Ini yang etikanya nggak bagus. Bukan kita menolak perbedaan. Perbedaan harus ada. Dan itu merupakan dinamika dan kenyataan sunatullahnya. Tapi kita pembelajaran terhadap perbedaan adalah kalau masih ada titik temunya, kenapa kita perlebar perbedaannya gitu. Ya, kita kan sama-sama Islam, cuman beda bendera doang gitu. Ya cuman beda partai doang. Tuhannya sama, syahadatnya sama, nabinya sama gitu. Cuman yang kita pengen adalah semua orang sama sampai ke akar-akarnya, itu yang tidak bisa. Nah, Khidir jalan, kemudian teduh, tenang, cari materi yang menenangkan, meneduhkan. Sedangkan nama dari Nabi Khidir alaihissalam menurut para ulama aslinya Balya bin Malkan. Jadi kalau diperkenalkan 3 tuh. Allah memberikan nama kepada dia dengan hamba yang soleh. Nabi Muhammad menyebutnya dengan Khidir. Nama aslinya Balya bin Malkan. Berangkat kamu. Cari orang itu sampai dengan pertemuan 2 buah lautan. Orang yang punya ilmu pengetahuan lebih daripada kamu ada di sana. Berangkat. Maka ada ulama yang bilang Nabi Musa berangkat atas perintah Allah bawa ikan dari rumah.
Ya, bawa ikan dari rumah atas dasar perintah Allah. Ada pula yang menyatakan ini keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk bawa ikan. Nah, terserah mau Nabi Musa bawa ikan, mau itu perintah Allah bawa ikan, terserah itu mah. Wallahu alam bishawab, namanya cerita, namanya tafsir, susah pembenarannya. Tapi yang jelas ada kata ikan itu ada. Nabi Musa berangkat bawa ikan atas dasar perintah Allah atau keinginan Nabi Musa. Setidaknya ini kan pembelajaran lagi bagi kita. Kenapa ikan? Kenapa dari rumah berangkat bawa bekal? Mungkin pernah saya sampaikan dulu. Kalau ada perintah bawa bekal dari rumah. Ini kan kalau begitu Al-Quran mengabadikan bagaimana orang berbudaya dan hidup pada masa itu. Diabadikan di Quran. Diceritakan. Maka Quran menceritakan sesuatu yang bisa dikenal oleh orang zaman dulu. Kalau pergi bawa bekal gitu. Kenapa kalau pergi bawa bekal? Warteg nggak ada soalnya. Ya, restoran belum buka atau nggak ada yang buka. Kalau gitu kamu pergi bawa bekal. Bukankah itu merupakan kondisi-kondisi manusia yang hidup pada masa dulu? Andai kalau ini jangan dipelintir omongan saya ini. Kalau ada Nabi Musa baru kemudian diperintahkan oleh Allah jalan pergi jauh. Maka perintahnya juga bukan bawa ikan kayaknya sih. Kalau kamu berangkat pergi jauh jangan lupa bawa handphone. Bawa handphone kalau sekarang sih. Jangan lupa bawa ATM. Bawa ATM sekarang sih. Bukankah itu penyesuaian? Bahkan kalau ibu membaca, bapak membaca Quran. Kenapa sih kisah-kisah di Quran sekitar Arab aja kayaknya sih? Satu Fir'aun, Mesir. Kemudian Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh. Kemudian ada di daerah Madinah ke sebelah lagi sekitar 400 kilometeran lebih. Madain Soleh, kenapa di situ diceritakan? Kemudian Korun, kenapa Nabi Sulaiman yang kemudian menduduki wilayah Persia, kenapa cuman itu diceritakan? Kenapa hanya ada di Jazirah Arab cerita-cerita dalam Al-Quran? Apa enggak ada manusia sebelum di Arab situ di Indonesia ada? Kan ada itu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir 571 Masehi, Indonesia sudah ada kan? Tapi kenapa budaya Indonesia nggak masuk di Quran? Kenapa cerita Indonesia nggak ada di Quran? Yang ada Fir'aun Mesir, yang ada Nabi Soleh, yang ada Korun, yang ada Nabi Ibrahim, yang ada Nabi Sulaiman, yang rata-rata sekitar itu. Maka ulama jawab, karena wilayah itu berdekatan dengan kota Mekah, sehingga ceritanya nyambung ke mereka atau mereka sudah tahu karena beratus-ratus tahun ceritanya itu tuh. Kalau diceritakan Indonesia dia nggak kenal itu. Maka diceritakan di situ bukan berarti nggak ada budaya lain, nggak ada masyarakat lain selain di tempat itu ada. Cuman kenapa tidak diceritakan? Repot nyeritainnya bagaimana orang Indonesia berbudaya mereka nggak kenal. Tapi kalau Mesir, Yordan, Palestina masih berdekatan dengan Mekah, bahasanya nyaris hampir sama, kan mudah menceritakan. Itu kan teknik namanya. Kalau kita pengen omongan kita itu dicerna orang gampang, orang paham, maka cerita jangan jauh-jauh dengan kondisi-kondisi keadaan atau situasi orang yang kita ajak bicara. Begitu baru kamu akan sampai persoalan komunikasi kamu dengan mereka. Kadang-kadang kita menceritakan sesuatu yang kita nggak kenal, maka komunikasi gagal itu. Maka Nabi Musa diceritakan bawa bekal, maka bekalnya ikan. Di tafsirnya Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu semua, ikannya itu ikan asin. Jadi zaman Nabi Musa itu udah ada ikan asin itu. Saya nggak tahu sih ikan asinnya ikan sepat, apa kemudian jambal, yang jelas ikan asin itu. Nah dia bawa, kenapa dia bawa ikan asin? Itu kan satu pembelajaran lagi kata para ulama. Dia jalan cukup jauh kemudian yang dibawa ikan asin. Maka ikan asin kan ikan yang awet. Mau dimakan kapan saja, mau digoreng kapan saja, kamu bawa awet itu. Maka orang dagang ikan asin itu kan paling enggak gampang rugi. Karena barang yang didagangin itu awet. Beda kalau mungkin jualan nasi uduk, jualan lontong sayur. Enggak habis hari ini, besok basi itu. Tapi orang dagang ikan asin enggak habis hari ini, bungkus lagi, besok gelar lagi. Kan awet itu ikan asin. Maka kenapa Nabi Musa jalan jauh bawa ikan asin? Setidaknya ada pembelajaran. Kalau kita setuju bawa ikan asin, ada pembelajaran.
bahwa kalau melakukan perjalanan bawa bekal, bekalnya yang bisa awet sampai tujuan. Ya, bekalnya awet sampai tujuan. Kamu berbekal dalam perjalanan, perjalanannya awet sampai tujuan. Nah, Nabi Musa bawa ikan asin, ikan yang awet. Maka kita saat ini sedang perjalanan dari dunia ini menuju akhirat kan. Kita lagi jalan semua ini. Kita sedang mengembara yang kemudian tempat pengembaraan kita dinamakan dunia. Lantas kalau pengembaraan kita di dunia sedang berjalan, bawa bekal dong. Bekalnya yang awet. Bekal yang awet gimana? Segala bekal yang kita bawa dari ibadah kepada Allah itu diikhlaskan gitu. Itu cara ngawetinya kan ikhlas. Atau amal yang kita kerjakan supaya awet, tujuannya hanya mencari ridho Allah. Itu yang awet. Sebab kalau bekal mau kamu bawa, terus kamu ungkit-ungkit. Ini orang kalau bukan karena gue kan gak bakal kayak model begini nih. Amalmu yang sudah puluhan tahun itu kan basi, habis itu. Atau kalau kamu beramal dengan kesombongan, hilang amal kamu itu. Maka kalau gitu amal kita perlu diawetkan, amal kita perlu diasinkan kalau ikan asin. Yang awet lah, dulu diasapi atau supaya buah-buahan kemudian tetap bisa kemakan sampai kemudian sekian hari ke depan. Ada orang bikin asinan, ada orang bikin sale dan segala macamnya. Itu kan upaya bagaimana ini awet. Terus awetnya amal kita gimana? Ikhlas karena Allah. Atau setidaknya saya lebih senang mengungkapkannya dengan bahasa carilah atau beramallah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Orang mau terima kasih atau enggak terima kasih itu urusanmu. Orang mau lihat atau enggak lihat itu bukan urusan saya. Yang penting saya ibadah, itulah bekal perjalanan kita ini. Berangkat Nabi Musa dengan sang santri jalan. Begitu di tengah jalan saat Nabi Musa akan makan, maka beliau bilang perjalanan kita sudah jauh ini. Buka bekalnya. Kalau orang sekarang kan bilangnya timbel. Buka timbelnya, buka bekalnya. Ternyata saat itulah sang santri bilang, wahai Musa, kalau zaman dulu itu kan orang manggil Nabi itu nggak pakai kalimat-kalimat penghormatan. Ya Musa, kalimatnya ya Musa, ya Musa, ya Musa. Nggak ada penghormatannya itu. Manggil para nabi itu langsung dengan nama ya Musa, wahai Musa. Tapi kalau lihat bagaimana sahabat Nabi, bahkan Allah sendiri kepada Nabi Muhammad nggak ada sebutannya. Ya ayuhar Rasul, ya ayuhar Nabi, pakai Rasul, pakai Nabi. Abu Bakar ini kan anaknya dinikahi oleh Nabi, Aisyah. Anaknya Umar, Hafsah dinikahikan oleh Nabi. Jadi zaman dulu itu kan kalau nikah cuma deket-deket aja. Nggak jauh-jauh. Nggak kayak sekarang orang Jakarta dapat orang Kuningan. Gitu. Nah zaman dulu deket-deket aja udah. Karena tanggung jawab sosial. Gitu. Nah begitu para sahabat ini jadi mertuanya Nabi. Apa ada kedengaran para mertua memanggil Nabi Muhammad menantunya dengan sebutan langsung nama? Karena di bawah menjadi seorang menantu kan gak ada. Apa pernah ada Abu Bakar kemudian manggil Nabi Muhammad itu Muhammad? Enggak. Atau bahkan dengan nama pendeknya, Mad, Aisyah ada gak kira-kira? Kan gak ada itu. Ya, gak ada. Mereka manggil Nabi Muhammad langsung, gak ada yang berani. Meskipun mereka statusnya mertua lebih tinggi kedudukan sosialnya dibanding menantu. Tapi enggak. Mereka menghormati meskipun Abu Bakar lebih tua dan dia mertua dari Nabi Muhammad. Kalau dia memanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak ada yang Muhammad itu. Nah disinilah para ulama-ulama kita enggan untuk memanggil nama Muhammad dengan sebutan Muhammad. Maka muncullah kata Sayyidina Muhammad. Itu kan wujud bahwa kita nggak bisa manggil Nabi Muhammad pakai Muhammad. Saya ngajar di sini seingat saya dari tahun 2005-an kali ya. Sebelum masjid ini berdiri, masih lapangan luas. Terus kemudian ngajarnya udah di sebelah tempat pendidikan itu.
Dulu di hari Minggu jamnya jam 8 sampai jam 9 dulu itu mulai saya di sini. Sampai masjid ini dibangun sampai dengan saat ini tahun 2005 seingat saya sampai 2026. Gitu. Lumayan awet diformalin oleh jamaah semua di sini nih gitu ya. Sampai sekarang terus gitu. Saya kenal Bapak, Ibu semua begitu. Tapi saya selama ngajar di sini kalau dipanggil oleh jamaah nggak ada manggil saya namanya Udin. Ya. Nggak ada kalau saya selesai nih terus kemudian kita makan bareng di sana. Nggak ada bapak atau ibu yang Din sarapan. Enggak tuh. Adanya Ustadz sarapan Ustadz sarapan. Ke saya aja Ustadz. Padahal yang manggil saya para sepuh loh. Yang wajar manggil nama saya Udin. Sarudin. Manggil Din sini. Nih apa airnya Din. Bisa aja itu. Dan satu di mati-mati saja wong sepuh. Bahkan saya salaman di tempat ini pun kepada jamaah yang saya anggap sepuh. Saya cium tangan pertanda bahwa beliau lebih sepuh menimbul meskipun ngambil ilmu dari saya. Sepuh itu. Maka akhlak lebih dikedepankan daripada ilmu. Gitu. Akhlak lebih dikedepankan daripada ilmu. Maka saya nggak bisa meskipun itu kiai. Lebih mudah dibanding saya. Tapi karena kekiaiannya, alimannya, ya saya salaman, cium tangan ke kiai. Meskipun boleh jadi dia lebih muda derajatnya dibandingkan dengan saya itu. Nah itu namanya akhlak, lebih tinggi dibandingkan ilmu. Ya orang akan lebih hormat kepada orang awam yang berakhlak tinggi dibandingkan orang punya ilmu tinggi nggak berakhlak. Orang lebih respect gitu. Salah kalau kita nyari ilmu tinggi-tinggi tapi akhlaknya nggak dipakai, orang nggak bakal menghormat itu. Kalau mau dihormatin oleh masyarakat berakhlak tinggi meskipun punya ilmu rendah. Syukur-syukur sudah akhlaknya tinggi ilmunya juga bagus. Orang respect banget itu. Nabi Muhammad ilmunya tinggi akhlaknya luar biasa. Kalau jalan bareng kalau nengok dia nggak sekedar nengok begini mukanya tapi dia palingkan badannya semua gitu. Ya, bukankah akhlaknya Nabi SAW. Berangkat bawa ikan asin. Begitu sampai mau dimakan. Maka santrinya bilang, ya Musa, aku lupa kasih kabar. Kenapa? Ikan asinnya waktu kita istirahat sebelah sana tuh ada batu gede, kita kan duduk di situ istirahat. Itu ikan asinnya turun dari keranjang. Ikan asin turun dari keranjang. Ya turun dia terus jalan. Dia ngambil jalan menuju ke lautan. Ikan asin jalan ke lautan. Kalau kita baca begitu dan saya ceritakan kan aneh ya Pak. Bapak bilang pasti aneh. Santrinya juga bilang ajabah itu ajib bener. Anehnya luar biasa. Ikan udah dipotong, udah diasinin, mau dimakan. Dia turun loncat dia jalan. Dia cari arah ke lautan. Saya lupa ngasih tahu itu. Dan saya dilupakan oleh setan. Tidaklah saya lupa. Kecuali setan yang membuat saya lupa. Dia bilang setan yang membuat saya lupa. Nah ibu jamaah yang saya hormati, saya senang ketika ada ulama bilang setan membuat saya lupa. Jadi dari zaman dulu kalau kita terjadi sesuatu pada diri kita pasti setan jadi kambing hitam tuh. Ya, apa-apa aja gara-gara setan. Gara-gara setan, gara-gara setan. Padahal kalau Bapak Ibu baca surat 14 ayat 22 itu setan di hari kiamat jengkelnya gak ketulungan itu. Habis ada yang judi, kenapa kamu judi? Gara-gara setan. Kenapa kamu mabuk? Gara-gara setan. Semua gara-gara setan. Setan kan jengkel. Seluruh dunia bilang gara-gara setan, gara-gara setan. Akhirnya dia bangun bilang, saya tidak mampu menjatuhkan kalian semua. Tapi sebenarnya saya cuma menggoda saja kalian yang melakukan. Gak ada kemampuan bagi kami. Jadi fala talumuni lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan kamu semua, diri kamu sendiri. Jadi kita kebanyakan nyalain setan sampai kita lupa juga gara-gara setan. Padahal kita lupa itu kan karena wujudnya kita manusia. Maka ada definisi manusia, al-insan makhlul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu tempat salah dan lupa. Ya. Bu, Pak. Definisi manusia itu ada menerjemahkan atau membuatkannya al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa, itu definisi manusia. Kalau di rumah saya ganti.
Saya nih Bu, di rumah saya ganti, bukan al-insan makhluk khata wa nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Kalau di rumah saya bilang suami itu tempat salah dan lupa, habis disalahin dulu sama istrinya itu. Ya gitu. Kalau seandainya ternyata saya benar gitu ya, pasti tetap salah juga. Di mana-mana rata-rata perempuan nyalahin laki-laki, laki-laki. Sehingga akhirnya sampai-sampai ada yang mengaitkan dengan kisah di masa lalu. Nabi Adam tergelincir, bukan salahnya Nabi Adam sebenarnya sih, tapi Nabi Adam disalahkan oleh Hawa. Ada yang kayak begitu tuh. Lepas suka atau tidak suka itu cerita, terserah. Tapi kembali bahwa ketika kita lupa, kita bilang setan yang bikin kita lupa. Padahal kita ini makhluk yang diberikan anugerah oleh Allah, lupa ini. Bapak Ibu kira-kira yang namanya lupa itu enak nggak? Ya? Kira-kira yang namanya lupa itu enak nggak? Enggak ya? Kita paling takut sama lupa ya. Padahal kalau kita tidak dianugerahkan oleh Allah lupa, kita hidup repot ini. Ya, kalau kita makhluk yang tidak dianugerahkan oleh Allah lupa, kita repot ini. Kenapa? Karena satu masa dan kenyataannya ada berbagai macam peristiwa yang kita pengen melupakannya. Kalau kita tidak dianugerahkan lupa, repot nggak tuh? Makanya paling susah kan susah move on itu. Kata anak remaja kita. Kalau udah susah lupa Pak, aduh luar biasa itu pengen ngelupain kita nggak bisa, repot. Bukankah lupa itu kita? Bahkan sampai-sampai Nabi pun lupa. Sampai-sampai kita sholat pun ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Bahkan sampai-sampai kita bilang subhana man la yanam wa la yasu. Cuman Allah yang gak pernah tidur, cuman Allah yang tidak pernah lupa, cuman Allah. Jadi lupa jangan selama-lamanya kita salahkan setan bikin kita lupa, bikin kita lupa, bikin kita lupa. Emang kita makhluk yang dianugerahkan oleh Allah sifat lupa. Maka ketika santri nyalahin ya itu karena setan bikin saya lupa, Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa di mana? Sebelah sana. Ayo kita ke sana. Karena ternyata Allah memberikan anugerah kepadaku, orang yang aku cari adalah orang yang di mana tempat ikan itu jatuh kemudian jalan ke lautan. Disitulah Khidir atau orang yang aku cari berada. Maka Nabi Musa tidak mempersalahkan persoalan lupa itu. Sehingga setidaknya pembelajaran bagi kita, jangan sering-sering menyalahkan lupa karena kita memang lupa. Jangan kemudian kita merasa sholat kita nggak khusyuk kalau jumlah rakaatnya lupa. Itu kalau kita lupa jumlah rakaat itu bukan penyakit orang tua, maklum ya Pak udah tua jadi lupa, jadi rakaatnya lupa. Enggak itu. Lupa bisa jadi faktor tua iya. Lupa juga bisa jadi faktor tanggal. Kalau sholat udah tanggal 20, dompet udah mulai kering, kemudian gajian masih lama. Biasanya sih sholat juga lupa itu. Jadi bukan karena faktor umur aja, banyak yang menyebabkan kita lupa. Dan kita makhluk bisa lupa. Nabi Musa tidak marah. Sehingga jangan memarahi dan merasa jengkel. Bahkan jangan mengulang sholat karena kita lupa. Nggak usah, terusin saja. Maka nanti tinggal kita tambal dengan sujud sahwi saja. Karena lupa adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak menyalahkan santrinya karena lupa, tapi dia bilang, nanti kita balik lagi ke sana, orang yang kami cari atau kita cari ada di tempat sana. Itulah sebagian dari kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Insya Allah bulan depan bagaimana ketika Musa bertemu dengan Khidir, apa dialognya dan bagaimana perjalanan Nabi Musa. Insya Allah kita akan lanjutkan bagian yang kedua, perjalanan musyahadah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini ada beberapa kesan yang memang muncul, walaupun mungkin bisa jadi ada pengulangan pengetahuan, tapi setidaknya ada sedikit informasi tambahan-tambahan berkaitan dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Terutama ketika Nabi Musa adalah orang yang seringkali ditanya langsung menjawab. Setidaknya pembelajaran kita adalah kalau orang nanya, diam dulu sampai dengan dia selesai bertanyanya, puaskan dulu, baru kita menjawabnya. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu jawabannya iya atau tidak. Itulah etika, itulah akhlak yang dikedepankan oleh kita semua. Bukan Nabi Musa salah, tapi kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tenang, yang sangat sabar
mendengar pertanyaan orang yang bertanya. Walaupun boleh jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mengulang, tapi tetap beliau mau menjawabnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, mungkin ada 1-2 yang share ataupun pertanyaan, silahkan kalau ada. Silahkan Bapak. Salam. Sebentar, pakai balasan biar kedengaran ke belakang. Itu kan di Indonesia seolah-olah yang namanya Nabi Khidir itu adalah dia sering menolong di lautan. Maksudnya kalau tadi cerita Cirebon itu Habib Hidayatullah ketemu Nabi Khidir. Itu bagaimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah yang saya hormati, ada ulama yang berkeyakinan dan berpandangan bahwa ada 2 nabi yang sampai dengan saat ini belum mati atau belum meninggal. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak wafat. Dia diangkat oleh Allah. Nanti menjelang kiamat diturunkan kembali. Jadi sampai dengan saat ini Nabi Isa masih hidup. Kedua, yang masih hidup itu Nabi Khidir alaihissalam. Sampai sekarang, sampai hari ini, bulan Agustus 2026, ada ulama yang meyakini dia masih hidup. Dan Nabi Khidir itu jalan terus, kemana aja dia melanglang buana, Nabi Khidir melakukan perjalanan. Yang mungkin bahasa saya, boleh jadi Nabi Khidir juga pernah lewat Kelapa Gading kali gitu ya. Ya, kalau Syarif Hidayatullah itu sudah ketemu dengan Nabi Khidir di Cirebon, berarti kan sekitar Indonesia dia sudah masuk itu. Mungkin saja Bapak Ibu ketemu, cuman nggak sadar itu Nabi Khidir, jalan gitu. Nah, sampai sekarang masih hidup. Nah, apakah memang benar Nabi Khidir itu hidup? Tidak ada bukti konkret dan tidak ada dalil pasti bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, bukan berarti imannya lebih tinggi dan hebat. Enggak. Bukan berarti yang menyatakan saya lebih percaya Pak bahwa Nabi Khidir dan Nabi Musa itu sudah meninggal dunia. Karena tiap-tiap kaum itu ada masanya. Tiap-tiap kaum ada waktunya, ada batas waktunya. Jadi Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Ada juga dan itu ulama. Dan saya tidak mempersoalkan yang mengatakan masih hidup tidak akan bertambah imannya. Hebatnya luar biasa. Toh yang menyatakan meninggal tidak dianggap kafir kok. Tapi dia jalan. Tapi yang memahami bahwa Nabi Khidir itu jalan, hati-hatilah. Karena bisa jadi suatu masa ada orang yang meminta pertolongan kamu itu. Dia adalah Khidir alaihissalam. Sehingga pesan Nabi bukan berkaitan dengan Nabi Khidir ya. Kalau ada orang minta tolong, bantulah. Karena bisa jadi dia bukan jin. Dia bukan malaikat. Dia bukan manusia. Tapi dia ujian bagi kamu itu. Setidaknya bagi saya kalau ada orang yang mungkin lusuh kemudian meminta uang hanya 2.000 perak. Khawatir Khidir. Kalau seandainya ada orang mungkin bisa jadi makan soto mie terus kemudian gak mampu bayarin. Takutnya Nabi Khidir makan soto mie. Takutnya gitu ya. Bukan berarti saya menghina Nabi Khidir. Enggak, karena dia jalan. Bisa jadi dia ujian bagi kita semua. Dan bahkan ujian bagi saya adalah saya makan enak kenapa dia enggak. Jadi ada dongeng itu cerita. Tapi bukti nyata ataupun dalil kuatnya nggak ditemukan. Jadi boleh Bapak percaya Syarif Hidayatullah ketemu dengan Nabi Khidir. Silahkan, saya nggak akan menolaknya. Dan walaupun saya juga tidak membenarkannya 100%. Kecuali ada ungkapan dari Nabi atau Quran, itulah kepastian. Namanya dongeng macam-macam. Kalau dongeng tambahnya lebih banyak daripada kenyataan real. Namanya dongeng. Biar kedengarannya enak, masuk. Dongeng pasti panjang itu. Dan dongeng gak pernah salah. Karena tidak boleh diambil menjadi acuan hukum. Kalau dongeng gak bisa hukum. Ya dongeng aja udah. Tapi kalau kita menetapkan dalil, maka harus ada Qur'annya apa, hadisnya apa, dalil namanya. Begitu kurang lebih Bapak.
Dia masih hidup sampai dengan saat ini Nabi Khidir dipercayai itu. Ya, baik, rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak pertanyaan, dan itu masyhur sekali. Syarif Hidayatullah itu ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.